Uh, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang virtual memory. Virtual memory itu ialah sistem yang ada pada sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yaitu hard disk. Jadi hard disk seolah-olah menjadi RAM. Di sini kata kuncinya adalah virtual. Kemudian pada ilmu komputer itu hampir ya semua masalah di komputer dapat diselesaikan dengan virtualisasi. Di sini sebagai contoh akan saya gambarkan dua buah kasus di mana terdapat 32 program yang size-nya sebesar 4 GB. Kemudian terdapat juga RAM yang hanya sebesar 1 GB. Nah, tanpa virtual memory, alamat program ini akan diurutkan secara apa adanya saja. Sebagai contoh, alamat 0 pada program akan dialamatkan pada alamat 0 juga pada RAM, dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, seterusnya. Nah, tanpa virtual memory, program akan crash jika kita mencoba mengakses lebih dari RAM yang kita punya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang 32 bit program yang size-nya sebesar 4 GB. Kemudian ada juga RAM yang size-nya 1 GB. Nah, dengan virtual memory ini akan mampu memapping atau memetakan jika terdapat alamat file dari program ini yang tidak cukup untuk dibaca oleh RAM. Jadi nanti yang tidak cukup itu akan dialokasikan ke hard disk. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan contoh kerja dari virtual memory ya. Di sini kasusnya adalah bagaimana jika RAM terlalu kecil. Di sini kita sama tadi seperti sebelumnya, kita punya program yang 32 bit dan size-nya sebesar 4 GB. Kemudian kita juga punya RAM dengan size 1 GB. Bagaimana cara mapping dari virtual memory ini? Nah, jadi sebagai contoh, misalkan alamat ada dari alamat 0 di program ini itu dialokasikan ke alamat 0 di RAM-nya, alamat RAM. Jadi VM dialamatkan ke alamat RAM 1. Jadi ini misalkan kita urutkan ini 0, 1, 2. Jadi ini bebas saja karena masih kosong sebelumnya ya. Jadi program ini yang alamatnya 0, size file yang alamatnya 0, dia dapat dialamatkan ke RAM, ke alamat RAM yang beralamatkan 1. Sama juga dengan yang lainnya. Sebagai contoh, ini program 1 dialamatkan ke VRAM 0. Kemudian program yang beralamatkan 2 dialamatkan ke RAM yang beralamatkan 2. Kemudian masalahnya di sini ada program 3. Program 3 ini dia sudah tidak punya tempat lagi, karena kan sudah terisi semua nih bloknya. 0, 1, 2. Sini sudah terisi semua. Maka bagaimana jika tidak ada lagi? Nah, disinilah kerja dari virtual memory ini. Virtual memory ini dapat mengalokasikan. Nah, di sini misalkan tadi program 0 itu sudah paling awal terbuka dan tidak
tidak digunakan lagi dalam waktu yang lama. Maka karena dia sudah lama, maka program 0 yang tadinya dialamatkan di RAM 1, dia akan dialokasikan ke hard disk. Ya. Jadi program 3 dapat ditangkap oleh RAM atau dapat dialamatkan di RAM yang sebelumnya merupakan atau tempat dari alamat dari program 0. Ya. Akan saya ulangi kembali. Jadi tadi masalahnya adalah terdapat alamat program yaitu 012, dan program 012 ini ya, file 012 ini dia sudah dialamatkan di RAM, dan jika 012 ini dialamatkan maka RAM ini akan penuh. Kemudian bagaimana jika file lainnya ingin kita buka juga sedangkan program ini penuh? Nah, maka sini kejadian virtual memory ini. Virtual memory ini dia bisa menentukan program mana yang sudah lama tidak terbuka. Misalkan sini yang sudah tidak lama terbuka ialah program 0 ya. Program 0 akan karena tadi sudah lama tidak terbuka, maka oleh virtual memory akan dialamatkan akan di mapping ke hard disk. Jadi seolah-olah hard disk itu sebagai RAM yang merumahkan atau mengalamatkan si program 0 tadi. Jadi seperti ilusi saja. Nah, karena program 0 tadi sudah dialamatkan ke hard disk, maka program 3 ini baru bisa terbaca oleh RAM. Demikian juga seterusnya. Misalkan ada program 4 nanti berikutnya di sini, dan program 1 sudah lama tidak terbuka, maka program 1 yang dipindahkan ke hard disk. Jadi hard disk bisa diilusikan sebagai RAM oleh virtual memory. Nah, dan virtual memory adalah fitur atau sistem dari sistem operasi. Jadi kesimpulannya ialah sistem operasi ini memiliki fitur mapping ya. Mapping yang sebagai contoh di sini, jika RAM tidak cukup maka akan dimappingkan ke hard disk atau ke media penyimpanan lainnya. Jadi kesimpulannya, mapping ini memungkinkan kita menggunakan hard disk untuk membuat ilusi memori yang tidak terbatas. Nah, ilusi memori inilah yang disebut dengan virtual memory. Selanjutnya saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana performa program saat data yang dibutuhkan masih ada di disk yang merupakan virtual memory tadi, bukan di RAM. Nah, pilihannya A, performanya lebih baik karena kita dapat menggunakan memori lebih dari yang sebenarnya kita miliki. B, tidak berpengaruh sama sekali. Dan C, performanya jadi lebih buruk. Baik, silahkan dipikirkan dan berikan jawabannya.